Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ananda Suryadi, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan fisik dan abdomen. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dada adalah dengan melakukan palpasi. Caranya adalah kita lakukan tangan di atas dinding dada, kemudian kita minta pasien untuk bernapas dalam. Tarik napas, Bu. Terus tarik napas, Bu. Terus tarik napas, Bu. Ini kita pindahkan ke bagian dada posterior, Bu. Tarik napas dalam ya, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Baik, dari hasil analisa kesimpulan, tangan sama kuat antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan testis primitus. Pertama kita lakukan dulu pada bagian posterior. Baik, Bu, bisa duduk lebih dulu, Bu. Nanti Bu bilang 77 ya, Bu. 77 Ya. 77 Ya. 77 77 77. Oke, ada apa nih, Bu? Ibu ulang lagi ya, Bu. 77 77 77. Ibu. Dari hasil analisa, kedua lapang paru kiri dan kanan frekuensi sama, artinya primitus dari kiri sama dengan primitus kanan. Selanjutnya kita melakukan perkusi dengan pengetukan. Selanjutnya kita melakukan posterior atau punggungnya pasien. Untuk pemeriksaan paru, kita lakukan auskultasi. Kita dibantu dengan alat stetoskop. Yang pertama, untuk auskultasi kita minta pasien bernafas normal. Nah, sambil bernafas kita bandingkan inspirasi dan ekspirasi. Yang kita bandingkan adalah panjang inspirasi dan ekspirasi. Nah, ada 3 kesimpulan di sini. Ada namanya vaskuler, dan ada bronkia dan bronkus vesikuler. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan suara napas pertambahan. Tarik napas, Bu. Tarik napas, Bu. Tarik napas, Bu. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Kita analisa dari suara napas tambahan itu akan ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah suara seperti berbunyi nyik-nyik-nyik yang kita dengarkan pada akhir fase ekspirasi. Yang kedua adalah bunyi rongki seperti orang ngorok. Berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan jantung. Pemeriksaan berada sebelah kanan pasien. Kemudian kita tentukan sudut lawis. Sudut lawis terletak di antara tulang sentrum dan manubrium. Pada pemeriksaan jantung tadi kita sudah menentukan sudut lawis, itu 1, 2. Nah, ini bisa kita tandai. Kita lanjut ke perkusi jantung untuk menentukan batas jantung. Sebelah atas Kiri depan. depan ini. Nah, di sini. Baik, selanjutnya kita lakukan auskultasi. Tujuannya untuk mendengarkan bunyi jantung. Untuk mendengarkan bunyi jantung 1 itu adalah penutupan dari kutub daerah dari pulmonal sambil pasien disuruh bernapas normal. Tarik napas dalam, Bu. Dari bunyi jantung 1 adalah log dan jantung 2 adalah dop. Jadi bunyi jantung normal adalah log dop.
pemeriksaan payudara dan ketiak. Selanjutnya, pasien dibantu untuk duduk sehingga payudara dan ketiak nampak. Lakukan pemeriksaan secara infeksi, apakah bentuknya simetris, bentuk payudara tadi. Kemudian juga kita lihat ada lesi dan pelukan, kemudian adanya edema, kemudian kita melihat organ areola. Akan melakukan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi kita akan melakukan perabaan, yaitu pada area dari payudara kita kemudian ke areola seperti jarum jam. Itu juga pada ketiak. Kita akan lanjut pemeriksaan area abdomen. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi, kita menggunakan stetoskop sesuai dengan jarum jam. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Nah, baik, auskultasinya normal. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan palpasi. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan heart. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Normalnya heart adalah tidak teraba. Kemudian pemeriksaan lipa. Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam dengan palpasi, maka kita lakukan perkusi dengan pengetokan. Baik, normalnya adalah timpani. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan genitalia. Kita lakukan secara infeksi, kita lihat adanya kemerahan, lesi, kemudian untuk pemeriksaan dalam atau palpasi. Untuk yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan kulit. Kita lihat warna kulit adanya pucat, eritema, kemerahan, gangguan terjadi pada kulit, dan kita lihat kuku, bagaimana masa bisa kita lihat. Kemudian bisa kita lihat, kita bisa melakukan penekanan pada ujung jari, kemudian berapa lama dia melakukan kembali. Nah, idealnya adalah 2-3 detik. Baik, hanya itu video yang bisa saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.